membahas struktur dan kebahasaan teks diskusi. Kalian tahu apa itu struktur teks diskusi? Perhatikan berikut ini. Struktur teks diskusi terdiri dari 1. Isu atau masalah. 2. Argumen atau pendapat. 3. Kesimpulan atau saran. Argumen terdiri dari 2. Pertama, argumen kontra atau menentang. Yang kedua, argumen mendukung atau pro. Baiklah, marilah kita bahas satu persatu struktur teks diskusi. 1. Isu. Isu adalah unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Contohnya, kebiasaan minum teh baik atau buruk untuk kesehatan. Contoh dalam paragraf, tak jauh berbeda dengan kopi. Kebiasaan minum teh sudah dilakukan dari dulu, bahkan menjadi bagian dari tradisi. Biasanya, teh disajikan ketika ada kunjungan tamu, pertemuan, atau bagian dari sarapan pagi dan bersantai di malam hari. Argumen atau alasan dalam teks diskusi adalah berbagai pendapat yang ada mengenai permasalahan yang dibahas dalam diskusi. Pendapat tersebut dapat berupa pendapat yang menentang atau pendapat yang mendukung. Argumen mendukung atau pro. Argumen mendukung merupakan suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi. Setelah menyampaikan masalah, penulis dapat menyampaikan pendapat dari sudut pandang pendukung disertai dengan bukti dan alasan yang logis yang nantinya dipergunakan untuk mendukung pendapat sebelumnya. Perhatikan contoh. Argumen menentang atau kontra. Argumen menentang adalah argumen yang menentang argumen mendukung. Pada tahap ini, penulis memaparkan argumen yang disertai alasan dan bukti dari sudut pandang kontra. Perhatikan contoh. Berikutnya adalah simpulan atau saran. Simpulan dalam teks diskusi adalah hasil, kesimpulan, rekomendasi, atau solusi dari permasalahan yang dibahas. Hasil diskusi haruslah berisi rekomendasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas, berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Rekomendasi yang dihasilkan sebaiknya merupakan jalan tengah untuk berbagai pihak. Perhatikan contoh kesimpulan dan saran. Selanjutnya kita akan bahas kaidah kebahasaan teks diskusi. Kaidah kebahasaan teks diskusi meliputi kata emotif, kata evaluatif, modalitas, dan konjungsi. Kata emotif adalah kata yang melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca melihat atau merasakan permasalahan yang diangkat. Misalnya, kata ganas, unik, liar, istimewa, umar, lembut, terlalu rapuh, menakjubkan, lebih mudah, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, pidato Ketua OSIS tentang visi dan misi sekolah yang disampaikan melalui orasi daring itu sungguh menakjubkan. Selanjutnya, kata evaluatif. Evaluatif adalah kata yang digunakan untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya, kata tepat, benar, keliru, buruk, lemah, salah, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat
kalimat langkah yang diambil Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan untuk menfokuskan pendidikan siswa pada pembelajaran literasi dan numerasi merupakan langkah yang tepat. Selanjutnya, kata modalitas. Modalitas adalah kata yang mempunyai arti kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Kata modalitas menunjukkan sikap penulis terhadap isu yang diangkat. Misalnya, kata dapat, hampir, tidak pernah, nyaris, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat, BLT yang dibagikan pemerintah di masa pandemi ini dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi berfungsi menghubungkan dua gagasan atau pikiran dalam kalimat. Kata konjungsi dapat menghubungkan dua kata, frasa, klausa, antar kalimat dan antar paragraf. Misalnya konjungsi dan, tetapi, namun, jika, agar, supaya, sebab, karena, dan seterusnya. Contoh dalam paragraf, penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa kemungkinan masih akan berlanjut pada tahun 2021. Namun diproyeksikan ada penurunan jumlah penerima manfaat BLT dana desa. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Apabila kalian masih belum paham, kalian bisa mempelajari kembali materi yang kita bahas pada pagi hari ini dengan membuka PPT yang sudah Ibu berikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.